Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di dalam masa-masa Advent kita tentu sedang merenungkan daripada kelahiran Kristus ke dalam dunia. Saya percaya meskipun sudah bertahun-tahun kita merayakan Natal dan juga membahas mengenai kisah Natal, selalu saja ada yang baru yang kita perlu renungkan dan refleksi kita, hati kita juga untuk boleh senantiasa gentar dan bersyukur atas anugerah Tuhan yang besar. Dan hari ini saya juga ajak kita sekali lagi nanti akan merenungkan tema tentang satu kedatangan daripada Kristus. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami senantiasa boleh bersekutu bersama di dalam ibadah minggu demi minggu. Kami bersyukur karena tiap-tiap minggu kami sebetulnya sedang merayakan hari di mana Kristus bangkit, hari di mana Kristus menyatakan kemenangannya. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan bagian dari inkarnasi Kristus di dalam sejarah. Kami berdoa Tuhan memberkati waktu kami ke depan, supaya kiranya setiap firman yang diberitakan itu boleh bertumbuh dan membuat kami boleh makin gentar dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan ajak kita lihat sekali lagi Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan bagian ini buat kita sekalian. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahson, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abiya, Abiya memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram. Kita garis bawahi nanti di sini saudara. Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Achim, Achim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sampai sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya ya waktu kita merenungkan bagian ini kadangkala ada pergumulan, bahkan waktu membaca saja banyak pergumulan ya. Maka ini pembacaan pasal 1 Matius ini juga merefleksikan sedikit pergumulan, maksudnya ini porsi yang lebih dikit, ketimbang waktu kita membaca kitab Tawarikh. Saudara kalau ingat kitab Tawarikh itu luar biasa ya, nanti mungkin kita boleh juga lihat sedikit ya. Jadi ada banyak sekali silsilah dan tentu tantangan yang paling besar adalah bila kita tidak kenal nama-nama ini, maka akan sangat susah bagi kita untuk dapat terberkati. Bagi kita ini siapa? Ya kan gitu ya. Kenapa saya harus merenungkan nama panjang demikian?
Apa kaitan dengan hidup saya? Ini biasanya langsung kayak gini ya. Apalagi di dalam situasi kontemporer pragmatis, kita akan tanya terakhirnya apa? Oke, setelah baca ini lalu pertanyaannya so what kan gitu ya. Lalu kenapa, ngapain? Ada hidup saya berubah nggak? Apa yang bisa kita kontekstualisasikan Pak dari list sebegini banyak ya? Jadi ini adalah pertanyaan umum, pergumulan demi pergumulan ketika banyak orang percaya membaca bagian firman Tuhan. Ya, ini sesuatu hal yang kita sudah tahu. Nah, untuk membuat satu bagian ini lebih bisa kita maknai, yaitu untuk kita menyadari kalau kita membaca Alkitab dari sudut pandang yang tepat, kita akan diberkati. Saya ambil contoh ya, misal kayak gini ya. Kalau ada list warisannya orang lain, kita mau baca juga males kan gitu maksudnya ya. Oke lah, kamu akan dapat tanah segini di mana, di Bali, di Lombok, di Labuan Bajo, tapi bukan untuk kita. Jadi nggak ada relevansi, yaitu untuk kamu saja yang baca kan gitu ya. Tapi seumpama Bapak Ibu Saudara sekalian, bila ini adalah list warisan, ternyata kita ini ada darah keturunan Raja Inggris. Waktu Ratu Elizabeth meninggal, kita ternyata dari list nama-nama yang banyak itu ada nama kita satu gitu ya. Kita akan baca lebih teliti lagi. Kenapa? Karena akan mempengaruhi warisan seberapa besar. Benar kan? Jadi kalau kita adalah anak dari siapa ya yang punya struktur yang lebih dominan, nanti warisan akan lebih banyak sekian persen. Misalnya gitu ya. Kita akan melihat silsilah dengan sudut pandang yang beda. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan saya dan keuangan saya dan seterusnya ya saudara. Jadi kalau kita memahami bagian ini, berarti kita perlu menempatkan posisi kita sebagai audiens mula-mula dari Injil Matius. Injil Matius ini sekali lagi mungkin ini kita sedikit review ya. Dituliskan kepada siapa? Dituliskan kepada orang Israel Kristen. Mereka ini perlu tahu siapa Kristus. Kenapa begitu? Karena siapa dia tiba-tiba jadi Mesias. Lah begitu maksudnya. Bagi kita hari ini saudara, ya ambil contoh lah agak ekstrim dikit ya. Bagi kita hari ini tanpa baca pasal 1 waktu ada hamba Tuhan bilang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin? Amin, jawabannya kan gitu. Tapi kalau orang Israel yang punya darah Yahudi, waktu dibilang Yesus Kristus itu Mesias yang menggenapkan nubuatan di dalam seluruh perjanjian lama. Pertanyaan berikutnya adalah dia keturunan siapa? Bisa paham ya? Dia kalau bukan keturunan Yehuda, pasti bukan. Kalau bukan keturunan Daud, pasti bukan. Daud pun punya banyak keturunan gitu loh maksudnya. Bukan hanya dari Salomo, nanti Daud punya banyak anak. Dan nanti Salomo terus. Jadi mereka mau tahu siapa Kristus begitu. Setelah ini semua dijawab, itu bagi mereka memberikan satu jawaban kepastian. Oh ternyata benar. Di dalam sepanjang sejarah ribuan tahun kalau kita hitung dari Abraham. Kalau dihitung dari Daud saja dia 1000 sebelum Masehi. Ini kalau kita hitung dari Daud saja ya, itu 1000 sebelum Masehi. Ditambah dengan kelahiran Kristus itu, wah luar biasa panjang. 1000 tahun lebih sampai Kristus lahir dari Raja Daud. Nah jadi sebelum itu bahkan kalau dari Abraham dan seterusnya itu akan banyak sekali, itu ribuan tahun. 1400 sebelum Masehi itu adalah tahun di mana orang Israel kira-kira keluar dari pembuangan. Dan ada 400 tahun lagi orang Israel ada di Mesir. Jadi kita bisa lihat nubuatan ini menggenapkan kira-kira dalam rentang waktu 2000 tahun. Coba bayangkan saudara sekalian, ini memberikan satu jawaban bagi orang yang mungkin masih agak ragu-ragu apa benar dia Yesus itu Mesias. Misalnya ya, diberikan jawaban bukan hanya dari silsilah Daud. Sebetulnya saudara, memberikan silsilah sampai Daud saja itu pekerjaan luar biasa susah saudara ya. Tapi ini dari Abraham. Ini sesuatu hal yang detail sekali digambarkan. Nah ini sama ya kayak kita ya. Kita ini keturunan siapa? Siapa nenek moyang yang kita masih ingat namanya? Susah loh. Paling jauh 4 keturunan, saya ingat, papa saya pasti saya ingat kan ya, nggak mungkin nggak ingat. Kakek pasti ingat. Itu apa namanya ya, sudah kakek atasnya apa, moyang, sudah susah ini karena jarang ya. Itu kalau bahasa Mandarin mungkin aco,
kongco, ya kayak gitu-gitulah ya saudara. Kakek buyut atau nenek buyut, kakek buyut cuma pernah dengar namanya. Namanya pun dalam bahasa Mandarin ya, itu sangat susah sekali. Kakek buyut punya papa sudah enggak tahu dari mana, yang tahu kita dia dari Cina daratan. Ya kira-kira demikian saja udah. Terus ditelusuri, sudah enggak mungkin, itu 4-5 generasi sudah hampir tidak mungkin. Nggak tahu ya, beberapa daerah di Indonesia mungkin juga pencatatan silsilah juga lumayan. Tapi kalau kita lihat ini ada berapa silsilah yang dituliskan di sini. Ini untuk pertama kali apa? Menjawab daripada pergumulan orang Israel yang ribuan tahun menantikan nubuatan perjanjian lama digenapi dan dibuka di dalam konteks ini. Oke, ini satu bagian yang penting. Sehingga saudara, kalau kita membaca ini, di dalam sudut pandang orang Israel yang lagi menanti-nantikan Yesus Kristus atau Mesias sebagai nubuatan, penggenapan nubuatan, kita akan baca dengan berbeda. Sekali lagi, kita akan baca dengan berbeda. Oke, itu yang pertama. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ajak kita melihat ya, teknik dari 4 penulis Injil. Nah, ini sekalian ya, karena kita lagi bahas Injil Matius. Teknik dari 4 penulis Injil. Pada waktu mereka membuka tiap-tiap bagian daripada Injil yang mereka tulis, itu sebetulnya mereka lagi mau membuka ini secara bombastis. Cuma kita nggak dapat gitu. Kita nggak dapat bombastisnya apa, nggak dapat saudara. Nah oleh sebab itu ya kita lihat sedikit ya di dalam ayat yang pertama sekali lagi. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Kata inilah silsilah sebetulnya ya agak kurang tepat lah ya. Sebetulnya kalau kita mau lihat di dalam bahasa aslinya, Biblos Geneseos. Biblos Geneseos kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, the book of generation atau the book of silsilah, generation of Jesus Christ. Jadi ini mengacu kemana saudara? Inilah hikayat atau ini buku daripada riwayat. Ini adalah satu bagian yang mengkutip terminologi yang ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Saya ajak kita lihat sedikit di dalam Kejadian 2 ayat 4. Saya bacakan ya buat kita ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi ini adalah mengacu kepada ayat 4 dari pasal 2. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Itu katanya sama. Biblos Geneseos atau Genesis bahasa Yunaninya ya. Genesis dan saudara kalau kita judul daripada kitab Kejadian di dalam bahasa Inggris itu mengacu kepada judul bahasa Yunani Geneseos, yaitu di dalam bahasa Inggris Genesis, beginning. The beginning ya, itu sesuatu meaning daripada arti Genesis. Berarti apa saudara? Waktu kita lagi baca kitab awal dari Matius, dia lagi mau memparalelkan posisi dari Injil ini, itu sama seperti permulaan dari kitab Kejadian. Kalau di dalam Kejadian itu berbicara permulaan penciptaan awal semesta, segala sesuatu yang diciptakan, langit dan bumi, sekarang Matius sedang mengatakan permulaan dari the new creation, ciptaan baru. Permulaan dari the kingdom of God, itu yang lagi dia paralelkan. Jadi Matius sedang membuka bagian ini dengan satu pernyataan yang sebetulnya spektakuler. Dia lagi membandingkan creation di dalam Kejadian 1 dengan the new creation di dalam Kristus. Dan ini permulaannya. Oke, ini satu bagian ya. Kita coba lihat sedikit di dalam Markus. Markus, dia pakai kata arche. Inilah permulaan. Arche itu dipakai di dalam bahasa Yunani kitab Kejadian, ya sekali lagi ini Septuagint, itu juga pakai pada mulanya itu pakai arche, ya. Jadi sama. Markus juga melakukan sesuatu pendekatan yang mirip, memparalelkan antara Kejadian dengan apa yang dia buka, arche pada mulanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Markus. Jadi saudara, kita lihat Matius, kita lihat Markus. Mereka berdua itu menggunakan bahasa yang merefer kepada kitab Kejadian. Ini kita lagi nggak banyak bahas Markus saudara, tapi kita overview saja. Dan sekarang yang terakhir Yohanes, nanti Lukas ada beda konteks saudara.
Jelas ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ini lebih lagi word to word dengan bahasa yang ada di dalam Kejadian pasal 1. Jadi saudara sekalian, di dalam 3 bagian ini kita lihat 3 penulis Injil itu punya in mind, di dalam mereka punya benak, itu lagi memparalelkan Kristus sebagai the new creation. Jadi ini awal permulaan ya. Sehingga saudara, maksud saya gini ya, dengan satu pembukaan yang bombastis seperti ini, kalau kita tahu, kita tidak baca silsilah Tuhan Yesus sembari ngantuk. Kira-kira demikian. Ini pembukaan yang bombastis. Satu ledakan lah kira-kira demikian. Jadi kita perlu menyikapi pembacaan yang penting dengan gestur yang penting lah kira-kira demikian. Nah, bagaimana dengan Lukas? Ini sedikit saja. Lukas ada perbedaan karena Lukas itu sedang menulis kepada Theophilus, seorang pemimpin yang bukan orang Yahudi. Sekali lagi, dia lagi tulis kepada orang yang bukan Yahudi. Oleh sebab itu, di dalam Injil Lukas kita akan melihat peristiwa daripada nyanyian Zakaria, nyanyian Maria. Kita akan lihat nyanyian malaikat, puji-pujian gembala, kita akan lihat puji-pujian dari Simeon, kita akan lihat pembukaan Lukas itu mengakomodir segala jenis golongan manusia. Itu yang kita bisa lihat ya. Jadi masing-masing mereka membuka dengan satu style, satu gaya untuk menekankan bagian ini. Oke, ini bagian yang kita lihat di dalam pembukaan saudara ya. Jadi ini baru bicara mengenai inilah silsilah. Biblos Genesaios. Ini adalah mengacu sekali lagi kepada Kejadian pasal 1. Sekarang kita akan lihat lagi saudara. Anak Daud, anak Abraham. Terminologi anak Daud di telinga kita ini sudah sangat familiar. Kristus adalah anak Daud, bagi kita juga kita bisa take it for granted. Tetapi saudara, kita harus tahu terminologi anak Daud ini adalah terminologi mesianik. Jadi nubuatan di dalam PL itu merefer kepada anak Daud terus. Jadi nubuatan janji itu kepada anak Daud yang akan datang. Sehingga saudara, waktu ada terminologi ini dipakai oleh Matius, dia menyatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud itu sebetulnya sudah menyatakan siapakah Kristus yang menjadi penggenapan dari seluruh nubuatan perjanjian lama. Ini terlalu banyak kita bahas saudara ya. Tadi saja di dalam Zakaria 9 kita sudah lihat satu pengharapan yang harus digenapi oleh anak Daud. Nanti kalau kita baca di dalam Yeskiel, kita baca di Yeremia, di seluruh kitab nabi-nabi kita akan menemukan terminologi ini saudara. Dan inilah yang sedang dinyatakan oleh Matius. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini baru satu ayat nih. Ayat pertama. Kita baru lihat ini ada janji Tuhan kepada Daud. Tetapi yang sama besarnya dengan itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Jadi dengan memparalelkan anak Daud, anak Abraham, Sang Matius ini lagi recall. Recall itu mengajak umat untuk mengingat kembali apa janji Tuhan kepada Daud dan apa janji Tuhan kepada Abraham. Di dalam konteks orang Israel, Abraham dan Daud ini 2 tokoh yang paling besar. 2 tokoh yang paling besar. Karena kepada mereka lah Tuhan memberikan janji yang selama-lamanya. Tahtamu ya Daud akan dikokohkan selama-lamanya, itu di dalam Samuel. Di dalam Samuel kita bisa lihat bagian itu ya. Dan kepada Abraham Tuhan juga memberikan janji keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut, dan semua yang memberkati akan diberkati dan seterusnya ya saudara. Jadi kita bisa melihat ada natur janji Tuhan yang sekarang digenapi di dalam ayat pertama. Coba bayangkan kita sebagai orang Israel, ini memang susah ya. Kita bukan orang Israel memang, kita orang dari tempat lain ya, kita orang Gentiles-nya. Tapi bayangkan kalau kita adalah orang Israel, pembukaan semacam ini membuat kita itu langsung mengingat janji Tuhan kepada Abraham dan janji Tuhan kepada Daud dan yang sekarang digenapkan semua di dalam Kristus. Nah, itu pembukaan yang plus tadi ya, pembukaan ini refer kepada Kejadian, menggambarkan the new creation, menggambarkan kerajaan surga. Ini sedang dipaparkan kepada kita. Nah ini ya, penggambaran yang penting yang kita bisa lihat di sini. Oleh sebab itu saudara, membaca silsilah itu memang kita perlu, saya nggak tahu ya, ini bukan istilah yang tepat ya. Kadang kita mengatakan memikul salib, enggak tepat sebetulnya. Tapi gimana ya, kita perlu berusaha lah lebih tepatnya ya.
Kita perlu berusaha, kita perlu menikmati satu bagian demi satu bagian. Supaya akhirnya kita sendiri yang boleh terberkati lebih jauh lagi di dalam perenungan akan firman. Oke, ini bagian yang kita mau lihat di dalam ayat pertama. Nah, saudara, sebelum kita baca bagian tengahnya ya, saya mau ajak kita membaca ayat 17. Ini biasa. Satu pendekatan, waktu kita belum tahu bukunya itu bicara apa, kita baca pendahuluan sama baca akhir, saudara ya, kira-kira demikian. Sekarang saya mau ajak kita melihat dari ayat 17 dulu. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kenapa bicara 14? Kenapa Matius itu kenapa sih sengaja untuk menyatakan ada 14 keturunan dari sini ke sini, dari sini ke sini? Kenapa? Padahal saudara kalau kita hitung ada silsilah yang di skip tadi ya waktu kita baca saya bilang ada yang perlu digarisbawahi. Yaitu adalah bagian Yoram. Ini kita lihat di dalam ayat 8 ya, ini contoh ya. Yoram ayat 8, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Sebetulnya Yoram itu pertama-tama memperanakan siapa? Yoram itu harusnya pertama-tama memperanakan Ahazia. Ahazia memperanakan Yoas. Yoas memperanakan Amazia. Baru Amazia memperanakan Uzia. Ada 3 nama yang di skip di sini. Supaya listnya 14. Dan kita perlu sadar satu hal lagi ya sebelum kita bahas lebih jauh. Ini hal teknis ya. Terminologi memperanakan itu tidak harus keturunan langsung. Tidak harus. Makanya kita perlu memahami juga silsilah yang ada nanti di dalam Kejadian. Itu tidak serta-merta harus keturunan langsung. Makanya dia bisa loncat generasi gitu. Itu yang terjadi saudara. Maka sangat susah bagi kita untuk memastikan umur bumi itu berapa. Kenapa? Karena orang Israel, orang Yahudi punya satu kecenderungan untuk melakukan satu summary, short summary, disingkat. Jadi ini langsung memperanakan itu. Dengan tujuan penulisan mereka. Nah balik lagi ya, kita sudah tahu berarti ada yang di skip. Dan nanti di dalam fase yang ketiga, jadi ada 3 bagian ya. Mulai Abraham ke Daud itu 14. Mulai Daud kepada pembuangan Babel 14. Tapi saudara kalau nanti saudara hitung dari Babel sampai Kristus itu 13. Jadi digambarkan oleh Matius tetap 14. Nah sekarang pertanyaan sederhana, kenapa perlu angka 14? Macam-macam teorinya saudara ya. Ada yang bilang 2 kali 7, 7 kesempurnaan ya, jadi 14, macam-macam saudara ya. Tapi salah satu bagian yang dilakukan oleh orang Israel mungkin ya di dalam konteks gematria. Gematria itu adalah bagaimana segala sesuatu di dalam nama itu ada angkanya. Ini harus dibedakan dengan penafsiran yang tepat saudara ya. Jadi kalau kita lihat Daud itu namanya adalah DVD, yaitu di dalam bahasa aslinya. D itu adalah angka keempat ya. V itu angka ke-6. Jadi DVD itu artinya nama itu punya bilangan 14. Jadi Matius sedang menekankan 3 bagian besar untuk menyatakan dari Abraham ke Daud, Daud ke pembuangan kepada Kristus. Itu menggambarkan 14, di mana Kristus itu menjadi pengharapan ultimat dari kesempurnaan silsilah yang dia sedang presentasikan. Jadi itu gambaran yang Matius ingin tekankan kepada orang Israel hari itu ya. Jadi ini sound bagi mereka, bagi kita kurang ada relevansinya ya, kira-kira demikian saudara. Tapi good to know, baik untuk kita menyadari atau memahami bagaimana pembaca mula-mula itu diberkati dengan banyak hal. Oke, jadi ini yang kita bisa lihat saudara. Nah sekarang kita akan lanjut lagi. Di dalam list yang banyak ini saudara, apa yang sebetulnya sedang dinyatakan. Nah Josephus seorang sejarawan yang terkenal itu mengatakan pencatatan yang dilakukan oleh orang Israel begitu rupa itu tujuannya adalah untuk mengingat tradisi, untuk memahami warisan, dan yang terakhir untuk memahami legitimasi atas hak. Dan Josephus menyatakan bagian ini dan pencatatan silsilah sekali lagi ini untuk menyatakan siapakah Kristus yang berhak menjadi Sang Mesias. Nah ini adalah
bagian pertama yang kita bisa lihat saudara, sebagai pewaris tahta Daud yang legal. Jadi sebelum segala sesuatu diceritakan, bagian ini adalah untuk menyatakan legalitas Kristus sebagai Mesias. Aspek legal. Jadi ini adalah bagian yang penting ya. Di dalam kita bisa lihat bagian ini. Nah, berikutnya saudara, kita akan lihat beberapa nama di sini. Pertama, saya akan ajak kita lihat beberapa anomali dulu. Dan bagian ini mungkin sudah sering kita dengar ya saudara. Pertama, ada beberapa nama perempuan di sini, dan saya percaya sepertinya waktu lihat judul Natal PA Wanita, kelihatannya ini akan dijabarkan lagi di dalam Natal PA Wanita saudara. Tapi ini mungkin boleh menjadi satu prelude atau pendahuluan ya. Kita bisa lihat di ayat 3 ada nama Tamar. Yang ayat 5 ada nama Rahab, dan kemudian ada nama Ruth, dan kemudian ada nama istri Uria, selain nanti Maria sendiri disebut. Pada waktu kita, ini secara manusia ya, sekali lagi, sebagai manusia kalau kita mau punya catatan silsilah, kita biasa pilih silsilah, kalaupun pakai satu pendekatan ada yang nama-nama yang di skip, yang kita skip biasanya nama yang siapa saudara yang di skip? Yang kurang enak didengar kan gitu. Kalau kita keturunannya misal ya, Lee Kuan Yew misal saudara ya, Perdana Menteri Singapura yang terkenal itu, tidak mungkin nama Lee Kuan Yew kita skip kan gitu maksudnya. Tapi kalau ada nama Tamar, bukan hanya Tamar, Rahab mendingan dikit lah, Rahab ini bertobat kan gitu ya. Tapi ada nama-nama misalnya istri Uria. Ini kalau boleh, kenapa sih harus dimasukin gitu loh maksudnya ya. Kenapa harus dimasukin? Boleh kan diomit sedikit. Kita coba lihat saudara. Yang dinyatakan di dalam silsilah Tuhan Yesus ini bukan hanya memberitahukan mengenai legalitas bahwa Kristus itu berhak secara legal menjadi memiliki lain daripada keturunan Daud, tapi dia juga sedang menyatakan, Matius juga sedang menyatakan bahwa di dalam sepanjang sejarah Tuhan memakai berbagai jenis manusia. Baik itu Yosia, baik itu juga Tamar, baik itu Rahab, ataupun Ruth, ataupun siapa, Tuhan memakai semua jenis manusia. Sehingga di dalam bagian ini saudara sekalian kita bisa melihat kelimpahan begitu banyak manusia yang Tuhan libatkan, yang Tuhan pakai. Dan ini menjadi satu antisipasi bagaimana Tuhan juga akan menyelamatkan semua jenis manusia. Tetapi bagian yang pertama yang kita mau renungkan dulu saudara. Kita ambil waktu sedikit ya untuk melihat siapa Tamar. Tamar itu memperanakan siapa? Ya, kita lihat lagi ayat 3 ya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres itu adalah lain daripada yang dipakai Tuhan. Tapi kalau kita mau ngomong ya, Peres ini saya enggak tahu ya harus gimana ya, mungkin lebih ini polite, maaf kata gitu ya. Maaf kata, dia anak yang tidak sah gitu. Di luar pernikahan. Itu anak yang bahkan kalau di dalam konteks Indonesia ada anak lahir di luar konteks pernikahan, sangat susah hidupnya. Dia tidak punya legalitas, sangat susah urus dokumentasi dan segala macam, itu sangat susah loh saudara. Kalau kita tidak punya misalnya kakak, tidak punya KTP, kita nggak bisa punya KTP, kartu identitas anak, kita mau punya paspor nggak bisa, semua tidak bisa saudara. Alhasil nanti kayak orang Rohingya itu loh. Rohingya itu kalau datang ke sini jadi pencari swaka, mereka enggak bisa ngapa-ngapain, bekerja enggak bisa. Mau ngapain enggak mampu saudara. Jadi bahasa pun susah. Akhirnya ya menjadi orang yang sangat susah. Tetapi saudara, coba kita lihat Tuhan menggunakan Peres dari kondisi yang seperti ini. Dia adalah anak di luar pernikahan. Atau terminologi lebih vulgarnya adalah anak haram lah. Kira-kira demikian saudara. Tuhan memakai bahkan orang yang secara manusia kita kategorikan dia bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan mau libatkan di dalam sejarah silsilah Tuhan Yesus saudara. Dan ini adalah satu teguran bagi kita. Kenapa? Karena sadar atau tidak, yang dilakukan oleh manusia adalah mendandani wajah secara sempurna supaya orang melihat dia itu sempurna saudara. Kita ini di dalam konteks zaman sekarang lah ya, yang kita pedulikan adalah CV kita, kurikulum vitae, ya kan itu ya. Kita mau sempurna. Kalau misalnya kita pernah kerja dan dipecat ya, baru berapa bulan, tidak perlu ditulis bagian ini. Kita cukup tulis bagian-bagian yang spektakuler di dalam kurikulum vitae kita.
Misalnya apa? Juara 1 di dalam lomba cerdas cermat. Itu kalau masih SD, mau masuk ke SMP gitu, itu penting. Tapi kalau sudah mau masuk kuliah, kamu cerdas cermat apapun, tidak ada peduli kan gitu saudara. Tapi di dalam konteks masuk pekerjaan, IP itu penting. Terus latar belakang berorganisasi. Pernah OSIS lah, pernah jadi ketua BEM lah, pernah jadi inilah. Itu dijual saudara. Itu yang kita lampirkan. Berantem berapa kali di jalanan kan nggak masuk saudara ya. Nggak masuk melotot-melotot, klekson kenceng-kenceng di jalan, nggak masuk saudara. Kenapa? Karena tidak relevan. Kita bisa lihat bagian ini. Manusia yang berdosa akan selalu tutup keberdosaannya. Tetapi saudara, anugerah Tuhan begitu besar. Sehingga orang berdosa pun Tuhan rela libatkan di dalam dia punya silsilah. Ini yang kita bisa lihat saudara. Itu baru kita ngomong Tamar. Tamar itu pun melakukan penipuan kepada Yehuda. Yehuda, maaf ngomong ya kalau kita lihat ini ya. Yehuda itu lagi mencari perempuan yang tidak benar. Jadi di dalam motivasi tidak benar, di dalam waktu tidak benar, di dalam jebakannya Tamar jadilah Peres. Coba ya, itu anak yang bukan hanya haram saudara ya, tapi tidak diinginkan. Haram satu hal loh saudara ya, tapi anak yang tidak diinginkan itu lebih kacau lagi. Dan saudara kalau kita lihat lebih jauh, Tamar itu siapanya Yehuda saudara. Itu dia punya menantu. Itu lebih kacau lagi, kacau berantakan sudah. Ini keluarga hancur, kita enggak bisa ngomong dari keluarga hancur kita mengharapkan apa yang tidak hancur. Enggak bisa kan, cuma anugerah Tuhan yang kita bisa lihat di dalam bagian ini. Inilah bicara awal permulaan dari silsilah yang mengantisipasi kisah daripada apa yang Kristus sedang nanti nyatakan saudara. Kehadiran Kristus itu bahkan memberi pengharapan di dalam keluarga yang sudah tidak ada harapan sama sekali. Keluarga yang hancur lebur saudara, masih ada pengharapan enggak? Secara manusia kita ngomong tidak. Tapi kalau kita lihat bagian ini, kita lihat selalu ada pengharapan Tuhan. Maka kadang ya, sebagai manusia kita kan juga kesabaran terbatas, ya kan gitu ya. Kita selalu tergoda untuk bilang apa? Orang ini sudah tidak ada pengharapan kan gitu. Rasanya enggak mungkin lah, mustahil. Tapi saudara selalu ingat bagian firman Tuhan. Maka kita bilang selalu ya, meskipun kelihatannya tidak ada pengharapan, dalam Tuhan mungkin juga. Nah itu salah satu bentuk kalau kita mau ngomong, kontekstualisasinya apa Pak? Nah ini salah satu ya saudara. Berikutnya saudara, kita lihat ayat 5. Saul memperanakan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakan Obed dari Rut. Bagi kita yang bukan orang Israel, ini biasa saja. Rahab kan sudah bertobat, Rut kan ini juga orang Moab yang punya iman yang teguh. Bahkan itu yang menjadi nenek moyang daripada Daud. Bagi kita yang bukan orang Israel tidak ada masalah. Tapi bagi orang Israel, ini adalah kawin campur, tidak bisa diterima. Sekali lagi saudara, pernikahan tidak sama orang keturunan Israel asli, itu aib. Mau bertobat bagaimanapun juga nggak bisa saudara. Kita bisa lihat ini namanya, kalau sekarang terminologi keren ya, rasis. Terminologi rasis. Apapun agamanya, yang penting sukunya sama. Kayak gitu, itu tidak alkitabiah saudara. Sebenarnya yang terjadi adalah di dalam Kristus. Yang penting percaya kepada Allah yang sama, yang lain itu nomor kesekian saudara. Atau enggak usah dinomorin sekalian lah ya saudara ya. Tapi yang penting imannya sama. Nah ini adalah satu konteks yang kita bisa lihat. Ini adalah menerobos tradisi saudara. Menerobos tradisi. Injil itu menerobos tradisi. Menerobos daripada semua bentuk tembok-tembok sosial, tembok-tembok pemikiran, budaya dan segala macam. Itu yang diterobos di dalam apa yang kita bisa lihat di dalam Injil Matius. Bagian yang pertama. Punya menantu. Ini bukan hanya orang Gentile saudara. Punya menantu X. Pekerjaan, iya ini sorry ya harus ngomong, memang itu kira-kira saudara, prostitute ya saudara, wanita tunasusila mungkin lebih tepat ya gitu ya. Kita lihat wanita tunasusila, dia punya latar belakang, sekarang itu di dalam list keturunan silsilah Tuhan Yesus. Saudara ini sangat susah loh, kalau kita coba andai-andai saja ya. Ada seorang wanita tunasusila yang sudah bertobat, lalu mau menikah dengan anak laki-laki kita. Kira-kira bagaimana saudara? Sudah bertobat sungguh? Sudah. Kita kan biasanya akan mempertanyakan benar sudah bertobat enggak? Jawabannya sudah. Bagaimana?
rasanya masih kayaknya ada mengganjal. Sehat nggak dia? Ini kan pertanyaan sekarang ya. Kena HIV nggak atau apa? Sudah dicek, sudah aman. Gimana? Boleh? Woi, susah sekali. Itu saya bisa mengatakan sebagai manusia, orang tua manapun yang normal ya saudara ya, maksudnya normal itu ada kedagingan lah gitu ya, tidak akan merestui. Tetapi saudara, coba kita lihat ya, yang paling berat di dalam pikiran seorang orang tua untuk menikahkan anaknya kepada latar belakang yang secara manusia kita ngomong hancur, itu sudah diterobos di dalam Injil Matius juga. Jadi ada hal apa yang terlalu berat sehingga kita tidak bisa dipersatukan dalam Kristus? Jawabannya tidak ada saudara. Nah ini adalah konsekuensi yang dinyatakan dari awal. Bahkan ini masuk di dalam silsilah daripada Kristus sendiri. Luar biasa saudara. Tuhan memakai bukan hanya orang berdosa, bukan hanya ya semua manusia ini berdosa kalau kita bilang. Siapa sih yang tidak berdosa? Kan semua berdosa. Tapi ada kategori ekstrim. Rahab itu, nah ini sekali lagi ini sebenarnya tidak mau terlalu banyak cerita ya. Dia bukan hanya pekerja tunasusila, wanita tunasusila, bukan hanya itu. Dia itu kalau kita lihat punya jabatan strategis, bukan jabatan, lebih tepat posisi strategis di dalam konteks kota Yeriko hari itu. Maka spy, pengintai-pengintai itu pertama kali datang ke mana? Ke dalam tempatnya Rahab. Di situ rumah-rumah yang seperti ini itu syarat dengan informasi. Kenapa begitu saudara? Ya maaf ngomong lah ya, ini memang apa boleh buat saudara ya. Cari informasi itu kemana saudara? Ke tempat seperti ini. Kenapa? Karena orang yang datang ke tempat seperti ini minimal orang ada duit saudara. Kalau enggak ada duit dia enggak bisa datang. Mau bagaimana saudara, kan diusir. Jadi orang-orang yang punya jabatan, orang-orang penting itu akan datang ke sana. Dan informasi kalau sudah di tempat seperti ini kayak air saja gitu kan saudara. Jadi ini yang terjadi. Nah Rahab di dalam kategori ini kemudian dia bertobat. Nah ini satu background keluarga yang tidak terlalu indah. Coba ya kalau kita punya besan, mantan, waduh berat juga rasanya ya. Atau pokoknya kalau dipikirkan lebih detail agak kacau lah gitu saudara. Tapi sekali lagi kita bisa lihat ini Tuhan pakai. Lalu Ruth adalah yang paling kelihatan baik ya saudara. Meskipun demikian, di dalam tradisi orang Israel, orang Moab itu sampai generasi kesekian tidak boleh bersama-sama dengan orang Israel. Tidak boleh. Moab itu musuh loh. Jadi kita jangan pikir Moab itu cuma sekedar ras suku bangsa lain. Bukan. Moab itu salah satu musuh dari orang Israel. Saya tidak tahu ya. Ya biasanya di dalam kesukuan itu banyak musuh-musuhnya saudara. Pokoknya ini biasa ya tradisi orang-orang zaman dulu. Pokoknya jangan menikah dengan yang latar belakang suku A misalnya, B, C, pokoknya tidak. Mereka itu, ini stereotyping ya, stereotyping itu adalah mulai mengkategorikan pokoknya orang-orang dari suku ini itu matre mungkin gitu ya, atau apalah orang-orangnya tidak jujur atau lain sebagainya. Nanti generasi yang lebih modern mulai melihat ciri-ciri orang ya, yang rambutnya keriting misalnya, hidungnya begini, rambutnya terlalu lurus. Wah ini repot, kalau begitu enggak nikah sampai akhir zaman. Karena mau dapat malaikat, kira-kira gitu ya. Itu enggak mungkin saudara. Nah tapi balik lagi ya, bagi orang Israel, Moab itu musuh. Jadi saudara kita bayangkan ya, di dalam tradisi ini ada silsilah Kristus dari bangsa Moab. Berarti musuh itu. Waktu kita musuh, lihat ini berarti tidak ada yang tidak dapat didamaikan oleh Kristus. Sekali lagi saudara, di dalam Kristus itu semua dipersatukan, didamaikan, ditebus karena Dia yang kerjakan. Dan bahkan orang Moab pun itu dimasukkan dalam silsilah ini. Nah ini yang kita bisa renungkan ya. Kadangkala anak tidak jadi menikah karena orang tua punya cerita. Ceritanya dulu ada itu apa segala macam lah ya, jadi gosip kan gitu ya. Pokoknya sama keluarga ini no. Wah tak namanya cinta sudah bertumbuh, bagaimana mau dimatikan kan gitu ya. Maka ada istilah kawin lari. Ya itulah ceritanya saudara. Ya anyway kita tidak mau masuk ke dalam romantisme pergumulan muda-mudi zaman ini, tapi kita bisa melihat sedikit bagian yang mencelikan kita ya. Yang berikutnya saudara. Isai memperanakan Raja Daud. Kita perlu paham di sini ya, semua tidak dikasih title raja, cuma Daud saja dikasih title raja. Supaya kita highlight perbedaan yang sedang ingin ditekankan oleh Matius. Raja Daud dan kemudian Kristus
yang melanjutkan. Dan nama Kristus itu artinya Mesias ya saudara. Jadi Yesus, Yehova yang menyelamatkan, ya Jesus atau Yehosua, itu nama Yosua di dalam PL. Ditransliterasi ke dalam bahasa Greek jadi Yesus. Artinya Tuhan menyelamatkan. Dan kemudian Kristus, Kristus itu artinya Mesias. Jadi ini adalah Allah menyelamatkan dan Mesias ini adalah nubuatan yang kemudian digenapkan. Yang pemerintah menjadi raja dan seterusnya saudara. Nah sekarang kita lihat bagian yang terakhir ya di dalam list nama beberapa perempuan ini. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Wih, apa enggak bisa disebut Daud memperanakan Salomo? Cukup kan gitu. Yang lain juga, ya maksudnya kalau kita ngomong ya, yang lain juga. Yehuda memperanakan ini, yang lain memperanakan ini. Ini kenapa harus ya mengatakan Daud memperanakan Salomo? Cukup. Dari istri Uria. Tambahannya ini enggak enak saudara. Tambahannya ini adalah mengingatkan kita tentang plot jahat Daud. Daud di sini boroknya itu langsung terbuka. Jadi kalau kita lihat ya di dalam konteks ini, kita melihat dosa itu adalah sesuatu hal yang susah payah banyak orang tutup. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak tahu, itu satu. Tetapi meskipun hancur begitu saudara, tetap ada pertobatan yang Tuhan bisa anugerahkan. Tuhan bisa ampuni meskipun dengan konsekuensi yang panjang di dalam kitab Raja-Raja dan seterusnya saudara. Tapi yang kita bisa lihat di sini adalah Matius membuka ini, aibnya Daud dibuka. Kalau kita pikir sekali lagi ya, kalau kita punya list sejarah peristiwa keluarga kita. Kalau ada aib ya ditutup, sama saudara. Kayak apa yang kita pelajari di buku sejarah Indonesia kan saudara ya. Wah ini kalau ngomong ini udah masuk ke politik lagi, tahun-tahun pemilu saudara ya. Tapi balik lagi ya, kita lihat apa di dalam catatan sejarah Indonesia. Penuh dengan kamuflase. Makanya ada istilah pemenang itulah yang mencatatkan sejarah. Kalau kamu kalah, kamulah namanya yang dibusukkan. Tapi kalau kamu menang, kamulah selalu hero atau superhero-nya. Ini dunia saudara. Dunia akan bersusah payah melakukan segala upaya supaya namanya elok. Kita tidak tahu juga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Mungkin saja satu kasus-kasus yang paling gelap itu sedang ditutup. Tapi tinggal nanti berubah kekuasaan. Nanti boroknya pemerintahan yang sekarang yang ditutupi dengan rapat sekali, itu akan dibuka di berikutnya. Selalu begini saudara. Tetapi yang kita bisa lihat apa di dalam bagian ini? Matius dari awal menyatakan siapakah Daud, tetapi poinnya justru adalah semakin kita sadar Daud itu manusia yang berdosa, kita semakin sadar betapa besarnya anugerah yang Tuhan nyatakan melibatkan orang-orang yang berdosa berat begini di dalam satu line daripada keselamatan yang dia mau kerjakan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungannya apa kalau begini? Sampai di sini kita perlu merenungkan. Yang kita renungkan apa saudara? Satu saudara, kita tidak bisa mengatakan saya bukan siapa-siapa. Memang semua bukan siapa-siapa saudara. Kita tidak bisa ngomong saya bukan siapa-siapa, kalau gitu saya undurlah dari segala bentuk jenis pelayanan. Tidak bisa. Kita tidak pernah boleh merasa di dalam kategori yang merasa inferior. Saya banyak dosa, tahu semua orang banyak dosa saudara. Saya melakukan yang sangat kejam misalnya ya. Tapi pertanyaan sederhana, sudah bertobat belum kan gitu. Kalau sudah bertobat, segala macam sudah dipulihkan Tuhan, itu adalah waktu orang ini untuk melayani kembali daripada kehendak Tuhan. Itulah Injil. Di dalam dunia ini, orang yang punya catatan buruk tidak diterima lagi di dalam societies. Mantan napi, mau saudara mempekerjakan mantan napi yang sudah bunuh 100 orang? Wah kita pikirnya nanti kalau kita ngomong agak keras dikit, kitalah yang mati berikutnya jadi 101. Waduh, celaka. Lebih baik enggak usah. Itu kan gitu saudara. Kita kan memang ada nalar yang kita ngomong inilah common sense, rasio. Kita tidak terlalu berani, imanku terlalu lemah. Misal kayak gitu saudara. Tapi sekali lagi orang yang punya catatan hitam itu sangat susah untuk mendapatkan satu pemulihan. Hampir enggak mungkin. Tapi inilah berita Injil itu. Berita Injil itu adalah memungkinkan orang yang sudah tidak ada harapan menjadi alat di tangan Tuhan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu Injil saudara. Tuhan memakai justru orang yang bukan siapa-siapa untuk menyatakan tentang kemuliaan Dia.
Tuhan tidak pakai orang yang luar biasa hebat. Sebenarnya nggak ada itu ya saudara, memang nggak ada. Tapi itu tidak pernah kita bisa lihat. Makanya nanti kalau kita lihat tulisan Paulus, Paulus bilang kepada jemaat Korintus, kamu itu sebetulnya bukan siapa-siapa pada waktu kamu pertama kali percaya. Kamu tidak termasuk kalangan orang-orang pandai. Tidak. Tidak orang berhikmat, tidak. Bukan siapa-siapa. Jadi ini sesuatu yang kita bisa lihat ya, bagaimana Injil Matius ini berbicara bahkan kepada kita hari ini. Banyak orang Kristen yang merasa, udahlah saya cukup di sini saja. Ya kan gitu ya. Ya sudahlah. Apa yang dimaksud sudahlah ini apa saudara? Itu adalah mungkin bentuk pembenaran kita untuk melihat bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Berarti dengan kacamata yang seperti ini saudara, kita sedang memakai kacamata self-pity. Untuk mengatakan saya tidak bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Dia. Ini juga sama berdosanya dengan orang yang mengatakan, lihat saya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Saya CEO yang hebat, saya pekerjaannya sukses. Itu sama kacaunya saudara. Sama kacau, ini cuma dua pendulum saja. Kalau kita lihat ya. Nah jadi di dalam konteks ini kita sudah merenungkan satu bagian lagi. Bagaimana Tuhan itu menggunakan orang-orang yang sudah hancur lebur saudara. Dipakai untuk menjadi satu. Bahkan ini lebih jauh lagi. Di dalam sejarah keselamatan. Rencana Tuhan di dalam sejarah keselamatan. Melibatkan orang-orang yang bukan siapa-siapa ini. Bagaimana dengan kita saudara? Alkitab bukankah mengatakan yang terkecil di kerajaan sorga lebih besar dari siapa? Yohanes Pembaptis. Sekali lagi saudara, yang terkecil di dalam kerajaan sorga itu bahkan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Naturnya kita setelah ditebus oleh Kristus itu bukan lagi di dalam konteks yang lampau. Bahkan Yohanes Pembaptis saja digambarkan tidak lebih besar daripada kita orang-orang yang mungkin paling kecil di dalam kerajaan sorga. Ini adalah apa ya kalau kita mau ngomong, ledakan arti dari Injil. Dia mau supaya kita memahami apa arti hidup baru itu. Ini adalah bagian pendahuluan dari Matius. Dia mau supaya kita melihat makna hidup yang baru di dalam Kristus. Itu yang dia mau lihat saudara. Ini yang Tuhan lagi kerjakan. Berarti kalau ada perubahan, yang kerja siapa? Jawabannya satu, Tuhan. Waktu Tuhan yang kerja, semua kemuliaan itu bagi nama Tuhan. Oke, jadi ini satu bagian yang saya pikir clear buat kita. Nah saudara, kalau kita lanjutkan seterusnya, kita tinggal baca satu-satu list nama. Ada nama Ahaz di situ. Nanti di kesempatan mungkin minggu depan saya akan bahas ya mengenai Ahaz. Kita akan lihat bagaimana Ahaz itu sangat korup saudara. Nanti kita akan lihat nama-nama yang lain. Ada nama Manasye, cobalah kita mungkin tidak terlalu kenal Manasye pun kita tahu Manasye siapa. Orang yang sangat jahat. Coba ya maksudnya ini di luar kita punya kemampuan untuk memahami. Kok bisa Tuhan masih tetap memakai orang yang namanya Manasye dan lain sebagainya. Nah itu kita akan renungkan di waktu ke depan saudara. Tapi hari ini kita melihat apa pendahuluan yang dikerjakan oleh Matius di dalam bagian ini. Dia mau sekali lagi supaya kita menyadari bahwa Injil berkuasa mengubah daripada kehidupan manusia. Punya arti hidup yang baru. Ini kalau kita bahasakan ulang ya dengan bahasa Yohanes, Injil Yohanes. Inilah makna lahir baru. Lahir baru itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan lahir baru? Nah makanya ditanya, apa saya harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi? Jadi ini sesuatu hal yang kita perlu paham ya. Lahir baru adalah karya Kristus melalui Roh Kudus yang mengubah hidup orang yang tadinya penuh dengan kegelapan, dilema, keberdosaan, self-pity atau self-righteous, whatever saudara, menjadi satu pribadi yang baru di dalam Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Ini Injil. Inilah berita Injil yang kita hidupi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama sekarang kita bergumul, menata hidup kita, bukan survivor of the fittest lagi, sendiri saya hebat dan lain sebagainya, enggak. Kita saudara seiman dalam Tuhan, kita ini kumpulan orang berdosa yang Tuhan sudah ubah. Dan kita punya makna yang baru di dalam Dia. Kita akan terus dapat tantangan pergumulan di dalam dunia kehidupan kita hari lepas hari. Tapi natur kita di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan, itu punya kuasa. Dan inilah yang kita bergumul untuk nyatakan kuasa ini.
dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur untuk waktu yang kami boleh renungkan dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus dibakar oleh cinta kami kepada Tuhan. Kami boleh terus mengingat kasih Kristus di dalam menebus kami, menjadikan kami milik-Mu, menjadikan kami baru. Kami berdoa Tuhan terus yang menyatakan ingatan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami senantiasa dalam cinta kepada Tuhan menjalankan hidup kami dengan kegentaran. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.